Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Febrianti Mikra dengan NIM 200316062. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa obat tradisional di Kecamatan Empat Koto, Aur Malintang. Topik-topik yang akan dijelaskan yaitu tentang daerah asal atau tempat observasi, yang kedua yaitu hasil identifikasi, yang ketiga rancangan integrasi etnosains ke dalam pembelajaran. Daerah asal atau tempat observasi. Kecamatan Empat Koto Aur Malintang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Luas kecamatan ini adalah 126,80 km persegi. Pada tahun 2021, penduduk di kecamatan ini berjumlah 21.252 jiwa. Jumlah sekolah yang terdapat di kecamatan ini yaitu sekolah dasar sebanyak 24 unit, SMP 5 unit, SMA 1 unit, dan SMK 1 unit, serta MTS 3 unit, di mana 2 swasta dan 1 negeri. Sedangkan untuk MA ada 1 unit. Kecamatan ini terdiri dari 5 nagari dan 30 korong. Selanjutnya yaitu mengenai hasil identifikasi. Obat adalah bahan atau zat yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, maupun zat kimia tertentu yang dapat digunakan untuk mencegah, mengurangi rasa sakit, memperlambat proses penyakit, atau menyembuhkan penyakit. Obat tradisional adalah obat-obatan yang diolah secara tradisional, turun-temurun, berdasarkan resep nenek moyang, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan setempat, baik bersifat magic maupun pengetahuan tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik, atau campuran dan bahan-bahan tersebut yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Salah satu contoh masyarakat yang masih menggunakan sumber daya alam untuk obat adalah masyarakat Kecamatan Empat Koto Aur Malintang. Yang pertama yaitu ada pengobatan tradisional yang dikenal dengan sebutan badah ayam. Pengobatan tradisional badah ayam di mana pengobatan ini menggunakan hewan sebagai media untuk melihat penyakit yang diderita oleh si sakit atau pasien. Pengobatan dengan cara ini identik dengan kekuatan gaib ataupun memadukan antara kekuatan rasio dan batin. Salah satu ciri dari pengobatan ini adalah penggunaan doa ataupun bacaan-bacaan. Doa-doa atau bacaan Al-Quran dapat menjadi unsur penyembuh utama ketika dijadikan sebagai salah satu cara yang digunakan dalam penyembuhan. Selain doa dan bacaan-bacaan, ada juga ciri yang lain, yaitu adanya pantangan-pantangan. Pantangan berarti suatu aturan yang harus dijalankan oleh si pasien. Pantangan-pantangan tersebut harus dipatuhi demi kelancaran proses pengobatan agar penyembuhan dapat disembuhkan dengan cepat, di mana pantangan-pantangan tersebut sesuai dengan penyakit yang diderita oleh pasien. Pengobatan badah ayam yaitu pengobatan yang dilakukan melalui media ayam, di mana penyakit dapat diketahui melalui ayam yang sudah dibedah. Dari dahulu, orang-orang percaya bahwa ayam yang dibedah oleh orang pintar dapat menunjukkan jenis penyakit yang diderita oleh pasien. Setelah ayam dibedah, kemudian ayam tersebut dimasak seperti sup ayam dan dimakan untuk dikonsumsi oleh orang yang sakit atau yang menjadi pasien. Ayam yang sudah dimasak tidak boleh diberikan kepada orang lain, namun diperbolehkan jika orang lain meminta ayam yang sudah dimasak tersebut. Sebelum adanya pengobatan modern, pengobatan badah ayam ini sudah lama ada di dalam masyarakat Kecamatan Empat Koto Aur Malintang, dan bahkan bukan masyarakat Empat Koto Aur Malintang saja yang percaya dalam pengobatan badah ayam ini. Akan tetapi, banyak masyarakat luar daerah yang datang berobat ke badah ayam yang ada di Kecamatan Empat Koto Aur Malintang yang sudah dipercaya dalam mengobati berbagai penyakit yang diderita oleh masyarakat. Dalam pengobatan badah ayam ini biasanya menggunakan alat yang sederhana seperti pisau untuk menyembelih ayam dan wadah serta bahan sebagai alas untuk membedah ayam yang digunakan, yaitu berupa daun pisang atau plastik. Kandungan yang terdapat pada ayam kampung. Ayam kampung merupakan ayam lokal di Indonesia yang kehidupannya sudah lekat dengan masyarakat. Ayam kampung juga dikenal dengan sebutan ayam buras, namun bukan ras,
Ayam kampung tersusun atas komponen-komponen bahan pangan seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, air, dan mineral. Selain itu, komposisi kimia daging ayam kampung terdiri dari kadar protein, kadar lemak, kadar air, dan kadar karbohidrat. Dalam pengobatan tradisional yang sering dikenal dengan badah ayam ini, ayam yang selalu digunakan yaitu ayam kampung. Manfaat ayam kampung bagi tubuh. Yang pertama, mempunyai protein yang tinggi, yang gunanya dapat memperkokoh tulang dan menjaga kesehatan tulang anak dan ukuran tulang kaki, sehingga si kecil akan tinggi. Mempunyai lemak yang lebih sedikit dan mengurangi kolesterol. Mempunyai mutu gizi yang lebih tinggi. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Hal ini dikarenakan kandungan mineral yang terdapat di dalam ayam kampung memang lebih banyak, sehingga membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia. Selanjutnya yaitu pengobatan untuk obat mata, di mana ramuan yang digunakan yaitu daun sirih, gambir, kapur, pinang untuk 3 kali makan, dan 3 pucuk daun lundang atau yang juga dikenal dengan sebutan akar lundang. Salah satu tanaman yang dimanfaatkan oleh masyarakat Kecamatan Empat Koto Ermelintang sebagai obat tradisional yaitu sirih. Daun sirih digunakan sebagai obat mata dan didampingi dengan tanaman yang dikenal dengan nama daun lundang atau akar lundang. Di mana cara pakai obat mata ini yaitu daun sirih, gambir, kapur, dan pinang dikunyah atau ditumbuk hingga menghasilkan air berwarna merah. Lalu air tersebut dikumpulkan di satu wadah. Menggunakan jari telunjuk, ambil air sirih tersebut lalu olesi di sekitar mata yang sakit, tidak boleh mengenai bola mata. Kemudian ambil 1 pucuk daun lundang, lalu potong bagian bawahnya. Kemudian rendam selama 10 menit agar getah dari pucuk daun lundang keluar. Setelah 10 menit, lalu teteskan air yang ada pada getah pucuk daun lundang. Tetesi mata yang sakit terlebih dahulu. Lakukan hal yang sama 3 kali sehari selama 3 hari. Daun sirih dapat mengobati iritasi mata karena mengandung sifat antibakteri. Iritasi mata merupakan penyakit yang disebabkan alergi, kotoran debu, serpihan, maupun akibat menatap layar komputer atau handphone terlalu lama. Iritasi mata disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh menjadi sensitif dan bereaksi secara berlebihan terhadap zat alergan atau benda asing yang masuk ke mata. Daun lundang atau akar lundang. Dari hasil pengujian screening fitokimia menunjukkan bahwa adanya golongan senyawa metabolik sekunder, yaitu flavonoid, saponin, dan triterpenoid. Fungsi flavonoid yaitu melindungi struktur sel, meningkatkan efektivitas vitamin C, antiinflamasi, dan sebagai antibiotik. Saponin dan tanin merupakan golongan senyawa aktif tumbuhan yang bersifat fenol, mempunyai rasa cepat, dan memiliki aktivitas antibakteri. Kemudian yaitu obat untuk flu dan batuk. Selain obat mata ada Selain obat mata ada juga obat flu dan batuk yang mana memanfaatkan tanaman sebagai obat tradisional. Tanaman yang digunakan untuk obat flu ialah daun capok atau daun sembung. Daun capok mengandung kampar, borneol, glikosida, minyak esensial, tanin, saponin, resin, dan santosilin. Berdasarkan hasil screening fitokimia, serbuk daun capok yang dikenal dengan daun sembung mengandung flavonoid dan tanin. Cara pakai daun sembung untuk obat flu dan batuk: belah 2 daun sembung, lalu gulung daun sembung sampai seukuran jari kelingking, kemudian hirup. Cara kerja dari daun capuk atau daun sembung ini akan mengencerkan dan mengeluarkan blender dalam tubuh yang menyebabkan hidung mampet dan batuk. Faktor penyebab dipilihnya pengobatan secara tradisional oleh masyarakat, di mana yang pertama itu biayanya relatif murah, yang kedua mencoba pengobatan alternatif, yang ketiga keyakinan atau kepercayaan, yang keempat yaitu tradisi yang mana dilakukan secara turun-temurun. Nilai-nilai edukasi dari kearifan lokal obat tradisional. Mengetahui bagaimana alternatif pengobatan yang digunakan oleh masyarakat. Dengan adanya obat tradisional ini, mengetahui bahwa sumber daya alam yang ada di sekitar kita memiliki manfaat yang mana bisa digunakan sebagai obat, seperti contoh yaitu badah ayam, obat mata, obat flu, dan batuk. Dengan adanya obat tradisional dengan pengetahuan lokal atau pengetahuan masyarakat bisa menjadi acuan untuk diteliti.
mengenai kandungan dan manfaat yang ada pada tanaman yang digunakan sebagai obat tersebut. Contoh kandungan pada daun sirih dan daun lundang atau akar lundang dan daun capo. Selanjutnya mengenai rancangan integrasi etnosains ke dalam pembelajaran. Diintegrasikan pada materi keanekaragaman hayati pada CP kelas 10 fase E dengan ATP pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya. Bentuk penerangkat pembelajaran yang dapat dikembangkan. Perangkat pembelajaran yang dapat dikembangkan dari hasil mini research yaitu buklet. Buklet merupakan media pembelajaran berukuran kecil yang berisi tulisan dengan ilustrasi yang menarik perhatian peserta didik. Penyajian isi materi pada buklet lebih singkat daripada buku. Buklet dengan bentuk yang kecil dan ringan memudahkan peserta didik untuk membawanya kemana-mana. Buklet berisikan informasi-informasi penting, jelas, dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Buklet dapat menjadi media pendamping untuk proses pembelajaran sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran peserta didik. Sekian penjelasan saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.